Untuk mengetahui bagaimana strategi dan implementasi dalam mengejar capaian SDGs di tahun 2030, saat ini saya sudah bersama dengan Deputi Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN Bappenas, Ibu Vivi Yulaswati. Halo Bu Vivi, apa kabarnya? Baik. Senang bisa bertemu dan bisa berbincang bersama Bu Vivi lagi, Bu. Terkait dengan SDGs, tentunya ini sangat menarik ya, Bu ya, dan masih menjadi perbincangan yang hangat untuk dibahas. Tentunya kurang dari 6 tahun ya Bu, bahkan target SDGs di tahun 2030. Bagaimana rapor capaian SDGs sejauh ini dan seperti apa sih posisi Indonesia dalam pencapaian SDGs terhadap global? Ya, sebagai salah satu negara yang telah berkomitmen untuk mencapai SDGs di tahun 2030, kita banyak mengejar berbagai ketertinggalan terutama pasca Covid. Alhamdulillah untuk tahun kemarin pencapaian SDG Indonesia itu on track sebesar 61,4%. Tentunya suatu pencapaian yang sangat baik ya dibandingkan dengan di tingkat global yang sekarang rata-rata sekitar 17%. Oke, 17%, Indonesia sudah 61,4% dari indikator-indikator yang data-datanya tersedia. Nah, artinya bukan kemudian kita senang-senang saja karena masih ada sekitar 2,6%. 26,6% yang perlu kerja keras kita semua untuk mengejar dan mengembalikan supaya on track lagi. Untuk mengejar 26% tadi, meskipun tadi sudah cukup membanggakan capaian Indonesia 61,4% ya Bu ya, tentunya dibutuhkan akselerasi. Nah, akselerasi seperti apa sih Bu yang dilakukan dan juga didorong oleh Kementerian PPN Bappenas selaku koordinator pelaksana SDGs Indonesia? Ya, yang pertama kita merevisi Perpres ya sebagai dasar pelaksanaan SDGs di Indonesia, memasukkan beberapa poin untuk akselerasi. Yang pertama tentunya kita merevisi roadmap, kemudian kita juga memasukkan memperkuat peran dari pemerintah provinsi untuk mengkoordinasikan pelaksanaan di daerah, karena ke 6 tahun ke depan itu tentunya perlu penguatan untuk localizing SDGs. Kemudian kita juga pelibatan dari dunia usaha dan unsur masyarakat lainnya, termasuk media juga. Dan satu lagi tentunya untuk pendanaan inovatif, itu dari sisi landasannya. Kemudian tadi saya sempat sebutkan kita merevisi roadmap, di mana kita memproyeksikan gap financing itu tentunya berubah pasca COVID ya, membesar pastinya. Jadi kurang lebih sekitar 1 triliun US dollar kita perlukan ya untuk mengakselerasi itu. Kemudian tentunya kita perlu berkolaborasi dengan banyak pihak, dengan pemerintah daerah pastinya melalui rencana aksi daerah kita terus dorong. Kemudian kita juga bekerja sama dengan universitas ya, perguruan tinggi di berbagai daerah. Alhamdulillah sekarang sudah ada 57 SDG Center. Ya, namanya bisa macam-macam, ada yang SDG Hub, ada SDG Center, ada bahkan juga ada program studi karena di perguruan tinggi ya, yang intinya mereka itu sebagai hub untuk bertemunya berbagai stakeholders ya, dunia usaha di tingkat daerah, kemudian juga unsur masyarakat lainnya, untuk sama-sama mereview pencapaian target-target dan juga indikator SDGs di daerah masing-masing. Tentunya banyak sekali kita dapatkan ya pembelajaran best practices yang dilakukan oleh baik dunia usaha di bisnis swasta gitu, dan juga unsur masyarakat, NGOs ya, bahkan komunitas-komunitas yang kita harapkan bisa menjadi pembelajaran tidak hanya daerah-daerah lain, tapi tentunya juga negara lain. Oke, kata kuncinya adalah sinergi ya Bu, dengan multi pihak untuk bisa sama-sama mengakselerasi capaian SDGs di tahun 2030. Nah, boleh dielaborasikan Bu, seperti apa sih peran dari masing-masing multi pihak ini? Kita tahu ada organisasi internasional, kemudian multi bilateral, hingga pihak swasta, sampai tadi akademisi masyarakat pun turut serta ya Bu ya, memiliki peran istimewa atau memiliki posisi yang cukup kuat untuk bisa mencapai SDGs. Ya, sebetulnya SDGs itu kan sebagai suatu platform atau framework kolaborasi dan sinergi tadi, di mana bahasanya kita berbicara mengenai pencapaian 17 goals, di bawahnya tuh ada sekitar 169 target, sampai dengan 289 indikator yang kita bisa ukur pencapaiannya.
Kalau saya kan mungkin kasih contoh aja ya. Misalnya kita untuk mencapai goal 6, salah satunya adalah untuk air bersih ya. Kalau sebelumnya pihak swasta membantu beberapa desa misalnya untuk masyarakat desa untuk pengadaan air bersih, Pemda juga membuat program atau proyek untuk pencapaian air bersih. Seringkali unit pencapaian itu beda-beda. Ada yang mengukur jumlah desa, mengukur panjang kilometer pipa airnya, ada yang orang atau rumah tangganya. Nah, dengan platform SDGs kita menggunakan bahasa yang sama ya, sehingga kita sama-sama bisa mengukur dan pada akhirnya effortnya ini ternyata kita nggak cukup tuh cuma dari APBN atau apalagi APBD ya. Nah, dan yang sudah dilakukan oleh dunia usaha ya, swasta dalam hal ini maupun juga NGOs dan juga masyarakat lainnya, mereka juga kita recognize ya bahwa mereka juga ternyata punya bukan hanya effort tetapi kontribusi untuk pencapaian SDGs ini. Oke, jadi ternyata semua pihak tuh memiliki peran serta, memiliki bagaimana dalam hal kecil saja kita bisa turut serta dalam berkontribusi mencapai SDGs tahun 2030 ya Bu Ya, Vivi. insya Allah tepat waktu. Iya, dan tentunya untuk mencapai tujuan SDGs tahun 2030, Indonesia ini kan berencana ya Bu untuk membuat voluntary national review di tahun 2025. Boleh dijelaskan Bu sebetulnya voluntary national review ini apa dan mengapa sih penting bagi Indonesia untuk membuat voluntary national review ini? Ya, sebetulnya sesuai dengan namanya, setiap negara diharapkan voluntarily untuk mendisclose, melaporkan progres dari pelaksanaan SDGs di negara masing-masing. Nah, Indonesia sendiri kita sudah mulai di tahun 2017 waktu itu. Jadi sebetulnya eventnya tiap tahun dengan tema yang berbeda-beda dan fokus pencapaian goal yang berbeda-beda juga. Kita mulai 2017, kemudian 2019, terakhir 2021 ya. Terutama pada saat COVID tuh waktu itu. Jadi logical frameworknya lebih rumit karena ternyata COVID is not only about SDG 3 ya. Ternyata juga mempengaruhi ke SDG 1, SDG 2, SDG 8 dan sampai ke lingkungan juga bahkan ya. Nah, jadi kita sudah 3 kali, alhamdulillah report kita banyak diapresiasi, bukan hanya dari sisi kualitas, tetapi juga kelengkapan data. Oke. Jadi ya alhamdulillah sekarang kinerja Indonesia kalau dibandingkan dengan negara lain itu juga sudah jauh membaik gitu ya dengan reporting itu. Nah, untuk beberapa tahun ini kita agak jeda ya karena kita mendorong ada yang namanya voluntary local review. Jadi kita mendorong daerah-daerah untuk juga mendisclose, melaporkan progres kemajuannya. Sudah ada beberapa kota dan juga provinsi yang melaporkan. Nah, kemarin kita dapat surat dari UN ECOSOC ya untuk melaporkan yang keempat kalinya di tahun depan gitu. Fokusnya ada di goal 3, goal 5, goal 8, goal 14 kita bicara tentang underwater dan juga goal 17. Nah, jadi saat ini kita bekerja sama dengan beberapa SDG Center untuk membangun log frame-nya, logical framework-nya tuh ini gimana sih kaitannya gitu. Karena kita bicara SDGs itu sebetulnya kita bicara tadi sinergi kan ya. Nah, kalau mekanistisnya untuk pencapaian itu kita bicara mengenai interlinkages. Jadi ada target dan indikator yang punya centrality atau daya tarik yang lebih besar untuk mempunyai dampak pada beberapa indikator atau target lainnya. Jadi kalau kita sekarang diminta fokus di kesehatan, mungkin kita harus bicara dalam konteks sumber daya manusianya. Kemudian bicara konteks 5 tentunya mungkin pekerjanya juga harus gender minded ya supaya kita sama-sama maju. Kemudian 8 pastinya presiden kita sekarang mau kita tumbuh tinggi gitu ya. Tentunya tidak melupakan goal 14 sebagai sumber pertumbuhan baru. Kita bicara ocean di situ dan melalui partnership di goal 17. Artinya fokus-fokusnya ini berbeda ya Bu dengan voluntary national review sebelum-sebelumnya ya. Ya. Dan kemudian terkait dengan voluntary national review nih Bu, apa sih Bu yang selain yang tadi Anda sebutkan, selain menjadi fokus-fokus tadi, yang sekiranya ini menjadi highlight dari Indonesia untuk bisa mungkin menjadi contoh di dalam kancah global? Ya, saya pikir kita juga banyak sharing challenges dan juga opportunity dengan banyak negara ya, di mana terutama di kawasan kita masih perlu mendorong pertumbuhan yang tinggi, namun tentunya harus menjaga
lingkungan, tidak menambah emisi atau bahkan harus menguranginya. Nah, jadi tentunya tadi yang saya sampaikan bahwa kita sedang menyusun nih dengan beberapa SD Center untuk logical framework-nya supaya bisa align dengan prioritas yang saat ini kita sedang upayakan. Ya kan, banyak sekali program-program prioritas pemerintah yang kita kejar, baik itu untuk keperluan peningkatan sumber daya manusianya, kemudian kemajuan ekonomi, pekerjaan yang layak, dan tentunya tadi mempunyai dampak yang positif bagi lingkungan. Oke, Bu Vivi, tentunya berbicara soal fokus pemerintah saat ini kan tentunya bagaimana bisa mencapai pertumbuhan ekonomi yang mengedepankan pembangunan berkelanjutan. Dan ini juga sejalan dengan bagaimana saat ini pemerintah Indonesia terus menggalakkan pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi biru. Dan ini pun juga sejalan dengan upaya Indonesia untuk bisa keluar dari middle income trap, juga bisa mencapai Indonesia emas di tahun 2045. Bagaimana terkait dengan ini, Bu Vivi? Ya, tadi saya nyambung ya penjelasan sebelumnya bahwa Indonesia masih terus harus tumbuh tinggi karena kita ingin keluar dari middle income trap dan menjadi negara maju paling tidak di 2045, karena negara-negara tetangga, peers country, Vietnam, Filipina itu juga pada posisi yang kurang lebih sama. Artinya kalau kita melakukan hal-hal seperti yang lalu, cara-caranya akselerasi sulit tercapai. Nah, kita juga berkomitmen tidak hanya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, kalaupun kita berbagai kegiatan ekonomi itu harus tadi memacu pertumbuhan, tetapi lebih bersih dan juga lebih hijau. Tentunya dengan 2/3 luas wilayah kita terdiri dari laut, kita melihat tidak lagi di belakang laut ya, tetapi menjadi sumber pertumbuhan baru. Jadi konteks ekonomi hijau antara lain mencakup transisi energi, di mana kedepannya kita akan mendorong pemanfaatan energi terbarukan untuk sumber-sumber energi kita, jadi nggak lagi dari yang brown ya. Kemudian juga kita mendorong dekarbonisasi, baik itu di industri maupun juga di transportasi. Jadi beberapa perusahaan sekarang udah banyak nih mengejar baik itu kawasan maupun masing-masing industri untuk penerapan alat-alat peralatan dan juga teknologi yang lebih ramah lingkungan. Dan kita tahu semua EV sekarang persentasenya udah jauh lebih tinggi ya ketimbang beberapa waktu yang lalu. Kemudian juga pastinya perhutanan lestari, kemudian juga pertanian kita yang lebih regeneratif dan circular economy itu menjadi salah satu upaya kita dalam konteks strategi ekonomi hijau. Nah, kalau di laut kita ngapain nih? Ada 2 pilar kalau kita bicara blue economy atau ekonomi biru sebagai sumber pertumbuhan baru. Kita bicara penguatan untuk yang traditional sectors ya, perikanan, tangkap, budidaya ya, dan tentunya ada mangrove juga di situ untuk konservasi, dan koral atau karang kita bagian dari hotspot dunia yang penting. Kemudian yang emerging sector itu kita berbicara mengenai sektor-sektor yang sangat potensial dari sisi jumlahnya, namun belum tereksplorasi dan teroptimalkan dalam konteks ekonominya. Antara lain ada deep sea mining misalnya, di bawah laut kita tuh banyak sekali potensi mineral ya, dan juga tentunya sebagian migas kita ada di dalamnya. Kemudian juga kita nyebut bioprospecting atau bioekonomi di laut ya, seperti seaweed, lamun, banyak sekali yang punya manfaat dan sudah jauh berkembang, artinya dimanfaatkan di negara-negara maju ya untuk kepentingan farmasi, kosmetik, pangan, Cukup dan, luas ya, Bu, dan cukup. juga energi. Ya, kita bicara mengenai biofuel sekarang banyak sekali ternyata mencari seaweed kita, lamun kita itu untuk sumber biofuel. Sebagai bagian dari energi terbarukan. Oke, jadi ternyata banyak sekali ya Bu peluang-peluang yang masih bisa dimaksimalkan oleh Indonesia melalui 2 pendekatan tadi, ekonomi biru dan ekonomi hijau, tentunya bisa mendorong tercapainya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Terakhir mungkin Bu singkat saja, tadi Anda sempat mention terkait dengan financing. Nah, tentunya ini juga menjadi satu tantangan bagi Indonesia dalam mencapai SDGs. Bagaimana pemerintah melihat hal ini juga untuk mengatasi terkait dengan tantangan financing sendiri, Bu? Ya, di tingkat global semua semangatnya adalah bagaimana mengupayakan percepatan terutama dari sisi financing. Jadi
mungkin kesini-sini sudah mulai mendengar inovatif financing, baik itu dalam konteks instrumennya, instrumen financingnya maupun juga dalam konteks mekanismenya. Jadi lembaga perbankan misalnya ya dengan koordinasi dari OJK, kemudian dari BI sudah mulai mengembangkan sustainable finance. Bukan hanya green finance tapi juga sustainable finance ya, karena pilarnya kan nggak cuma yang hijau aja. Ada juga salah satu instrumennya nggak cuma bicara tentang green suku atau green bond, tapi juga kita sudah mengeluarkan Indonesia blue bond misalnya untuk keterlibatan swasta di tingkat global untuk membiayai program-program yang bertujuan untuk pembangunan berkelanjutan. Jadi doakan saja kita semua bisa sama-sama memanfaatkan dan membangun ekosistem yang baik untuk sustainable financing ini, dan tentunya kita bisa mengakselerasi program-program untuk pencapaian SDGs. Terima kasih Bu Vivi, kita harapkan bersama berbagai upaya dan juga langkah-langkah strategis yang dilakukan Kementerian PPN Bappenas selaku koordinator pelaksana SDGs ini bisa terus diakselerasi dan juga didorong dengan upaya bersama dengan multi tadi stakeholder sehingga bisa mencapai target SDGs di 2030 tepat waktu, bahkan lebih cepat daripada itu ya Bu Vivi ya.